Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Ibu-ibu warga Perserikatan Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang berbahagia, pertama, mana yang lebih ringan resikonya disalah-salahkan oleh orang lain atau memiliki perasaan selalu merasa paling benar, sering dianggap salah oleh orang lain, atau punya perasaan bahwa saya orang yang paling benar. Ya, berarti tolong ibu-ibu awas ya, kalau disalah-salahkan orang lain tidak usah kakean sambat. Disalah-salahkan oleh orang lain masih lebih ringan resikonya daripada merasa paling benar. Kenapa? La yadkhulul jannata illa man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Orang menolak kebenaran pasti merasa paling benar. Mana yang lebih ringan resikonya, dicela atau dipuji? Kaget saya. Biasanya ibu-ibu kan sedang dipuji kan, Bu? Ya. Dicela pasti keloro-loro, tapi itu masih lebih ringan. Coba ibu kalau sudah dipuji sholat tahajudnya, sudah capek-capek sholat tahajud, begitu dipuji hidungnya mekrok, bangga, nah itu riya, sia-sia amalnya. Bahkan 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka, mujahid, ulama, dan ahli sedekah. Kenapa? Karena faktor dipuji. Maka Islam melarang memuji seseorang di hadapan orang itu. Jadi kalau ada misalnya Pak Mahmud hadir di Balai Muhammadiyah, boleh tidak Pak Mahmud saya puji saat Pak Mahmud ada di hadapan banyak orang? Itu tidak boleh. Idza ra'aitumul maddahina fahdhu fi wujuhihim at-turab. Kalau kalian melihat ada orang memuji-muji diri Anda, maka lempari muka orang itu dengan tanah. Karena qata'a dhahraka, karena orang itu ibarat sudah memenggal leher kalian. Jadi tidak boleh memuji seseorang di hadapan banyak orang, di mana orang itu ada di tempat. Maka banyak ulama berfatwa dilarang membuat biografi saat yang bersangkutan masih hidup. Kenapa? Kalau orang itu masih hidup, biografi ditulis, buku dicetak, yang bersangkutan pasti punya kebanggaan, nama saya harum, akhirnya keikhlasannya hilang. Baik, sekedar mukadimah cukup. Kita akan masuk pelajaran di buku di halaman 20. Silahkan halaman 20. Yang tidak memiliki buku jangan dibuka. Ya, sepakat ya. Tabi'in terbaik. An Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu
inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang disebut dengan Uwais atau Uwais Al-Qarni. Dia memiliki ibu dan pada kulitnya ada warna putih. Temuilah dia dan mohonlah dia agar memohonkan ampun untuk kalian. Insya Allah hadis ini kita akan pelajari cukup dua masalah. Masalah pertama, kenapa Uwais Al-Qarni disebut sebaik-baik tabi'in? Kita lihat kronologisnya. Ternyata Uwais memiliki ibu yang sudah sepuh, bercita-cita haji dari Yaman ke tanah suci. Saking sepuhnya, ibu Uwais sudah tidak bisa duduk di atas onta. Maka permintaan kepada Uwais gendong ibu dari Yaman ke Mekah. Mendengar permintaan ini, akhirnya besoknya Uwais segera membeli kambing kecil. Kalau orang Masaran menyebut apa, Bu? Cempe. Dah, bayi kambing yang bernama Cempe dibeli. Setiap pagi Uwais menggendong si Cempe tadi, naik turun bukit. Seluruh orang kampung menganggap orang ini ya gila. Tapi Uwais tadi lebih baik dicela daripada dipuji. Terus tiap hari. Akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Cempe itu kan semakin besar karena sudah terbiasa menggendong si Cempe setiap hari. Begitu kambing sudah besar, ternyata Uwais sama sekali tidak mengalami kesulitan. Tepat setahun, akhirnya ibunya digendong dari Yaman ke tanah suci. Baru tetangganya, oh cubule, ternyata itu yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Biasanya yang paling banyak berkomentar seandainya ibu-ibu dan bapak-bapak hidup saat itu di Yaman, yang paling sibuk mengomentari Uwais itu siapa? Oh, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Masya Allah. Kalau di sana, Bu, ibu-ibu yang ada di sana itu lebih asik dengan berita yang masih berstatus katanya dan tidak berusaha untuk mencari berita yang sebenarnya. Itu di sana, Bu. Jadi asik dengan katanya, tidak pengen mencari informasi yang sebenarnya. Bagi ibu-ibu yang di sana, jarene itu asik. Padahal kalau jarene harusnya apa? Fatabayanu, segera tabayun, cari, cek berita yang sebenarnya. Begitu Mekah sudah terlihat, ibunya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni disebut sebagai sebaik-baik tabi'in. Ini masalah pertama. Masalah kedua, karena yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni bagian dari berbakti kepada orang tua, maka kita oncai sedikit tentang bakti kepada orang tua. Apa yang perlu ibu-ibu ketahui? Yang pertama, saking agungnya bakti kepada orang tua, sering Allah menyandingkan perintah bertauhid hanya kepada Allah dengan perintah birrul walidain. Contoh,
Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah menetapkan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuatlah baik kepada orang tua. Itu di surat Al-Isra. Sementara di surat An-Nisa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kalau di hadis ridallah fi ridal walidain, ridho Allah sesuai dengan ridho orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, murka Allah itu sesuai dengan murka orang tua. Ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dua, saking agungnya orang tua sampai-sampai mati tertinggi yang disebut dengan mati syahid, ada seorang sahabat dilarang mati syahid. Sudah baris, siap berangkat berjihad, tiba-tiba Rasulullah bersabda, ahayyun waliduka, bapak ibumu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Fafihima fajahid, ngurusi kedua orang tua itu juga jihad, silakan pulang. Berarti si anak dilarang berjihad. Kalau dilarang berjihad berarti dilarang mati syahid demi orang tua. Tiga, saking agungnya orang tua sampai-sampai menurut syariat orang tua punya hak meminta anak untuk cerai dengan pasangan hidup. Dalilnya di Sahih Bukhari, Ismail ketika kedatangan Nabi Ibrahim sebagai ayah, ternyata Ismail sedang pergi berburu, yang ada adalah istrinya. Ternyata begitu Ibrahim datang, disambut dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Kalau tidak salah sengak. Leres ya Bu, sengak? Ya. Dan ternyata istri dari Ismail kakean sambat, ngeresulo. Begitu akan pulang, Ibrahim berpesan, suamimu nanti kalau datang sampaikan pesan, ghayyir atabata babika, rubahlah daun pintumu. Betul, Ibrahim pergi, Ismail datang, melihat jejak kaki, ini pasti kaki ayah. Kemudian Ismail bertanya, apa pesan bapakku? Pesan bapakku adalah rubah daun pintu. Maka Ismail mengatakan, daun pintu adalah engkau, berarti bapakku tidak ridho aku bersanding dengan dirimu. Ilhaqi bi ahliki, silahkan pulang ke rumah orang tuamu. Dan terulang pada masa Rasulullah, Abdullah bin Umar mengatakan, inna tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha. Saya punya istri, cantiknya luar biasa, cintaku kepada istri juga luar biasa. Ternyata bapakku meminta agar aku cerai dari istriku. Akhirnya ditaati. Ini kedudukan orang tua. Kemudian saking agungnya orang tua, sampai-sampai kalau kita ingin bakti kepada orang tua, sebaik apapun si anak, meskipun orang tua sudah 10 kali diberangkatkan haji, 50 kali umroh, apalagi sudah dibelikan Camry, piknik seminggu 3 kali, apalagi kesal Bu. Pokoknya saking baiknya si anak. Kata Rasulullah, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayu'tikahu. Mustahil anak bisa menyamai kebaikan orang tua, sebaik apapun si anak, kecuali kalau orang tua dalam kondisi terikat, tertawan, statusnya budak, si anak datang berhasil membebaskan orang
tua. Saking agungnya orang tua, la yuqadul walid biwaladihi, tidak boleh orang tua dieksekusi mati karena membunuh anaknya. Jadi misalnya ada orang tua, bapak menyembelih anaknya, negara tidak boleh mengeksekusi si bapak. Betul dihukum, betul itu dosa, tapi tidak boleh dieksekusi. Termasuk para ulama sepakat, tangan orang tua tidak boleh dipotong kalau mencuri harta milik anak. Bahkan dalam bab fikih bakti kepada orang tua, kalau orang tua datang ke rumah anak, mengambil harta si anak, atau mungkin masuk ke dapur, masak mie, telurnya 5, anaknya sedang tidur, begitu sudah kenyang, sisa 1 mie 1 kerdus dibawa pulang. Begitu anak bangun kaget ketika melihat CCTV, ternyata bapakku. Boleh tidak? Menuntut tidak boleh. Kenapa? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu hakikatnya milik bapak dan ibumu. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin menerangkan di kitab Zadul Mustaqni, haram hukumnya anak menagih hutang kepada orang tua. Itu tidak boleh. Tapi kalau anak yang hutang, orang tua punya hak untuk menagih. Tapi kalau orang tua yang hutang, nah itu tidak boleh. Saya punya tetangga di sana, Bu. Tidak usah saya sebut. Ada anak jualan sayur. Ramenya luar biasa. Pembeli banyak. Tiba-tiba orang tua datang, ikut ngantri. Beli. Saya perhatikan, Bu. Sayur yang harganya 5.000, ketika orang tuanya membeli, ternyata porsinya sama dengan yang lain. Akhirnya saya tegur, Bu, kenapa tidak ditambah? Bahasa Jepangnya matak tuman. Ada tuman, ada bahasa Jawa. Oh ada ya, itu bahasa Sunda. Ndak tuman. Nah, kalau orang Sunda matak tuman. Nah itu termasuk durhaka kepada orang tua. Harusnya biarkan ibu duduk manis, setiap hari diantar sayur oleh anaknya. Kenapa harus ngantri seperti yang lain? Baik. Nah kemudian perlu ibu-ibu ketahui, kaedah tidak bohong. Rezeki yang diberikan oleh si anak kepada orang tua, pasti kontan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Alhamdulillah, ini bagi ibu-ibu yang masih muda-muda, saya pesan, kalau punya orang tua masih hidup, mumpung masih hidup, puas-puaskan membahagiakan orang tua. Saya ketika ibu bapak saya masih sugeng, tinggal di Tasikmalaya, sebulan sekali saya selalu mudik. Kerdus kanan, kerdus kiri, isinya oleh-oleh. Jadi saya biasanya telepon dulu, saya akan nulis daftar oleh-oleh yang diminta oleh bapak dan ibu. Itu sudah otomatis. Maka sebulan sekali saya langganan naik bus Budiman. Begitu saya datang, ritualnya apa? Ritualnya bagi oleh-oleh plus bagi duit. Begitu sudah dibagi, ritual ketiga adalah mijeti bapak dan ibu. Padahal saya baru datang, betul capek, tapi ada kepuasan. Saya punya budget, saya masih ingat sebulan itu hampir 2 juta untuk orang tua. Begitu orang tua sudah wafat dua-duanya, duit 2 juta juga gak datang dari langit.
Rezeki saya yang 2 juta ternyata hilang ketika kedua orang tua saya meninggal dunia. Karena saya puas membahagiakan orang tua saat hidup, begitu orang tua meninggal dunia, alhamdulillah saya tidak mencucurkan air mata. Justru teman saya mencucurkan air mata, nangis gerung-gerung. Kenapa? Karena menyesal kenapa orang tua masih hidup, saya tidak bakti kepada orang tua. Baik, masalah bakti selesai. Nah, di sini Umar dipesan cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Kalau ketemu mintakan dimohonkan ampun oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Umar bin Khattab dan para sahabat diberi wasiat cukup minta doa dari Uwais Al-Qarni semoga Allah mengampuni dosa? Kenapa tidak minta doa-doa yang lain? Baik. Masalah pertama yang perlu ibu-ibu ketahui, istighfar adalah bacaan yang sangat agung. Kalau ibu punya masalah, tidak usah mengadu kepada Allah menyebut masalahnya, cukup banyak beristighfar, insya Allah masalah selesai. Di Sunan At-Tirmidzi Rasulullah bersabda, man lazimal istighfara ja'ala min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka yang sempit menjadi lapang, yang sedih berubah menjadi bahagia, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya kalau sedang kepepet, saya tidak menyebut kepepet saya kepada Allah. Allah lebih tahu, cukup rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau kadang-kadang saya ganti dengan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau subhanaka la ilma subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Dan banyak bacaan istighfar. Jadi bagi yang kepepet, bagi yang sedang sedih, rezeki sedang seret, tidak usah ngeresuloh kepada Allah menyebutkan problem hidupnya, cukup banyak beristighfar. Kemudian istighfar ini unik, Bu. Apa uniknya? Banyak ibadah ketika ibu-ibu laksanakan, ibadah itu jelas-jelas menghapus dosa. Ternyata begitu ibadah selesai, Islam menganjurkan untuk menyambut selesainya ibadah dengan bacaan istighfar. Contoh, ibu ketika wudhu itu kan menggugurkan dosa ma'a akhiri qatril ma, sampai tetesan air terakhir. Begitu selesai wudhu, apa yang ibu baca? Istighfar, Allahumma ja'al, membaca syahadat terlebih dahulu, kemudian ditutup Allahumma ja'al minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Salat itu menghapus dosa, itu jelas. Sampai Rasulullah bersabda, ara'aitum in iktasala ahadukum fin nahri bi babi ahadikum hal baqiya min daranihi syai'. Kalau kalian mandi sehari 5 kali, bersih tidak badan kalian? Bersih ya Rasulullah. Itulah gambaran orang yang sholat 5 waktu, dosanya bersih sebersih orang yang mandi sehari 5 kali. Tapi begitu sholat selesai, apa yang ibu ucapkan? Idza sallama istaghfarallaha salasan. Apabila beliau mengucapkan salam dari sholat, yang beliau baca pertama kali istighfar 3 kali. Ibu bapak duduk di majelis taklim, wa innal malaikata la yastaghfiru lahum man fis samawati wal ard. Malaikat semua makhluk di langit dan bumi mengistighfarkan orang yang duduk di majelis taklim. Tapi begitu pengajian selesai, apa yang dibaca? Subhanaka Allahumma Rabbana
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Beristighfar. Jadi duduknya di pengajian menghapus dosa, ternyata pengajian selesai kita diminta untuk beristighfar. Bahkan uniknya keluar dari WC yang ibu baca apa? Gufronaka, ya Allah aku memohon ampunanmu. Memangnya salah di WC, kenapa harus beristighfar? Rahasianya dua. Kenapa keluar dari WC ibu membaca gufronaka? Baik, ketika di WC tujuan ibu mengeluarkan kotoran dari perut, sisa-sisa makanan dan minuman. Begitu keluar dari WC, perut ibu bersih dari kotoran. Udah? Tapi kita juga ingin bersih dari dosa. Berarti ketika keluar dari WC, kita bersih zahir dan batin. Rahasia kedua, Islam memakruhkan berlama-lama di WC. Jangan berlama-lama di WC. Hukumnya makruh. Karena ketika ibu di WC, ibu sedang memutus hubungan dengan Allah. Ibu wahing, boleh tidak baca alhamdulillah di WC? Tidak boleh. Ada pengumuman telah meninggal dunia, Mbah Karto Medel misalnya. Ada ya, sudah meninggal ya? Boleh dok? Ya. Boleh tidak yang di WC mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Oh, nggak boleh. Berarti ibu sedang putus hubungan dengan Allah. Maka jangan berlama-lama di WC. Semakin lama di WC, semakin putus hubungan dengan Allah semakin lama. Begitu ibu keluar dari WC, gufronaka, aku memohon ampunanmu ya Allah, aku sudah putus hubungan dengan dirimu. Baik. Terakhir, sebenarnya masalah istighfar ada 80 masalah. Tapi coba terakhir berkenaan dengan istighfar, maka bacaan terbaik ketika ibu akan beristighfar, waktu terbaik adalah menjelang adzan subuh. Jadi kalau ada pertanyaan selesai sholat tahajud, nunggu adzan subuh, bacaan apa yang terbaik? Jawabannya istighfar. Dari mana dalilnya? Dalilnya anak-anak Nabi Yakub menghadap bapak, ya abana istaghfir lana inna kunna khotiin. Wahai ayah, bloko suto, kami salah, tolong istighfarkan, mohonkan ampun kepada Allah. Apa jawaban Yakub? Tidak sekarang, saufa astaghfirulakum. Saufa itu kalau bahasa Masaran, se, tidak sekarang, kose. Kenapa saufa? Karena Yakub kalau kita buka tafsir akan mendoakan mereka menjelang adzan subuh. Ternyata dua kali Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun, pada jam-jam sahur itulah mereka orang beriman banyak beristighfar. Di ayat yang lain dibalik, wal mustaghfirina bil ashar, mereka memperbanyak istighfar pada jam-jam sahur. Insya Allah selesai. Berarti pelajaran kita hari ini, tabiin terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Bagi ibu-ibu yang hamil, lahir anak ceprot, brojol, berikan nama Uwais Al-Qarni dengan harapan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Selesai, ada tanya jawab, saya persilahkan. Bapak Ibu, akan mendapatkan pertanyaan. Ya. Dan tadi yang sudah masuk, jadi pertanyaan dibaca sesuai dengan urutan masuknya. Ini saat yang pertama, ada seorang tua tidak pernah sholat dan disuruh ibadah tidak mau,
katanya sudah anaknya di pondok, besok sudah bisa memasukkan orang tua masuk surga. Apakah benar orang tua itu nanti bisa masuk surga? Ya. Baik. Jadi anaknya di pondok, orang tuanya tidak mau sholat. Di Bekasi, ibu-ibu, di Bekasi ini itu ada cerita. Ada sapi sedang menyusui bayinya. Pedet ya Bu ya, oh pedet. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si pedet langsung berhenti nyusu. Bu, niku nopo? Ini adzan le. Adzan niku nopo? Panggilan sholat. Loh kita sholat tidak? Tidak. Kenapa? Kita kan sapi. Dah. Adzan selesai, ada bapak ibu bawa mukena pakai peci. Nah si pedet nanya lagi, Bu, niku sinten? Ah, itu manusia orang beriman. Badetan pundi? Badetan masjid. Mau apa? Sholat. Loh kita ke masjid enggak? Kata ibunya tidak. Loh kenapa? Ah, kita kan sapi. Begitu iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah kemudian anak bertanya, itu apa Bu? Itu qomat le. Qomat itu apa? Tanda sholat siap-siap dimulai. Kita sholat tidak? Tidak. Kenapa? Kan kita sapi. Nah sekarang kira-kira ibu-ibu kalau suaminya tidak sholat, benar tidak? Berarti ibu-ibu tiap malam dikeloni. Nah, yang kedua, kira-kira sapi bisa masuk surga tidak? Ya udah selesai, nggak usah pakai dalil. Atau pelajaran 3 bulan yang lalu, pelajaran 3 bulan yang lalu, semoga ibu-ibu masih ingat. Iblis itu menolak sujud kepada Allah tidak Bu? Ya, yang ditolak oleh iblis itu sujud kepada Adam. Kalau sujud kepada Allah, iya. Coba di tafsir Ibnu Katsir, mereka masih sholat bersama malaikat. Itu iblis. Problemnya ketika ada perintah sujud kepada Allah tidak mau. Sujud dalam Al-Quran sering ditampilkan untuk istilah sholat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Apa tafsirnya? Tunaikan sholat. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Pengen masuk surga, bertetangga dengan aku, perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sholat sunnah. Maka kalau ada seorang muslim namanya Pak Muhammad Muslim misalnya, ternyata dia tidak mau sholat. Kalau tidak mau sholat berarti tidak mau sujud kepada Allah. Mending iblis atau mending Pak Muslim? Dari sisi ini iblis lebih mulia. Ternyata iblis masih sholat, masih mau sujud kepada Allah meskipun tidak mau sujud kepada Adam. Ya selesai. Pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya, sholat fajar dilaksanakan sebelum atau sesudah azan subuh? Yang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza dakhala al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Kalau sudah masuk fajar, masuk waktu subuh, beliau tidak pernah menunaikan sholat sunnah fajar kecuali hanya 2 rakaat sholat yang ringan. Berarti tunggu waktu subuh sudah masuk, syukur-syukur selesai adzan. Betul, karena di Masaran Bu ada ustadz yang menyampaikan sholat fajar itu sebelum sholat
subuh itu salah. Salat fajar itu adalah salat qobliyah subuh, berarti nunggu waktu subuh sudah masuk. Baik, pertanyaan ketiga. Yang ketiga, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, suami saya sudah meninggal. Bagaimana dengan harta peninggalan beliau? Apakah segera diwaris ke anak-anak atau nunggu anak-anak berkeluarga? Yang kedua, apakah setiap pengeluaran yang berupa sedekah atau wakaf harus minta izin ke anak-anak? Baik, jawabannya di surat An-Nisa ayat ke-11 menutup pembagian waris. Siapa yang dapat 1/6, 1/3, 1/4, 1/8, setengah, 2/3, Allah berpesan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah hukum waris, ketetapan dari Allah. Siapa yang melaksanakan nanti akan masuk surga, mengalir di bawahnya sungai. Berarti waris itu segera dibagikan supaya kita dapat surga. Tapi Islam juga mengenal kekeluargaan. Caranya begini. Suami meninggal dunia, udah, cuma meninggalkan satu rumah, meninggalkan istri dan meninggalkan 3 anak. Tetap dibagi dulu. Caranya apa? Anak pertama dapat ruang tamu, anak kedua dapat kamar depan, anak ketiga dapat kamar yang kedua. Nah, ibu dapat dapur. Dah selesai, sudah tahu bagiannya. Akhirnya anak-anak menghadap ibu. Alhamdulillah, hukum waris sudah kita tunaikan. Insya Allah kita akan masuk surga bareng-bareng berdasarkan surat An-Nisa tadi ayat 11. Tinggal sekarang kita sebagai anak ingin berbakti kepada ibu. Caranya apa? Ruang tamu yang memiliki adalah saya serahkan kepada ibu. Anak kedua, Bu, kamar depan untuk ibu lagi. Anak ketiga, Bu, kamar yang kedua buat ibu. Akhirnya rumah itu kembali kepada siapa? Ibunya lagi. Jadi begitu hukum waris dilaksanakan. Setelah itu penyelesaian kekeluargaan. Karena tidak mungkin kan ibu kalau akan lewat ruang tamu kulonwon dulu kepada anak, kan nggak mungkin. Maka anak harus menjaga perasaan orang tua. Caranya seperti itu. Nah, kedua, harta waris belum dibagi. Kemudian ibu akan mengeluarkan sebagian dari harta waris itu untuk sedekah. Wajib izin tidak? Ya wajib, karena belum dibagi. Kecuali kalau sudah dilaksanakan seperti tadi. Maka yang punya PR waris segera laksanakan hukum waris itu, baru setelah itu selesaikan dengan kekeluargaan. Baik, pertanyaan keempat. Ada seorang guru mengajarkan atau mendedikasikan waktu dan ilmu untuk murid-muridnya dengan ikhlas. Lalu muridnya mengamalkan ilmu dari gurunya. Apakah ini termasuk amal yang panjang dari umurnya, walaupun guru atau ustadz mendapat gaji? Baik, boleh ibu-ibu mencari akhirat, disisipkan ingin mendapatkan keuntungan dunia. Mana dalilnya? Dalilnya adalah laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak dosa, silahkan pergi naik haji sambil membawa barang dagangan. Berarti yang bersangkutan hajinya mabrur, pulang bawa rezeki. Ini contoh.
mengejar akhirat ditambah ingin dapat keuntungan dunia, itu hukumnya boleh. Ikhlas itu bukan berarti tanpa ada kepentingan dunia. Yang penting tujuan utamanya adalah haji. Nah, kemudian ibu di pengajian pengen dapat ilmu sambil membawa barang dagangan boleh? Oh boleh, bagus. Jualan pulsa silahkan, termasuk ini jualan di belakang. Maka saya sarankan ibu-ibu begitu pulang, kalau bisa belanja biar yang dagang pulang tidak berat lagi, cuma membawa duit, uang. Berarti pedagang pulang dapat pahala, pulang dapat duit. Bagus tidak? Oh bagus. Nah sekarang guru, dia dapat gaji, apakah dia dapat pahala? Oh iya. Mana dalilnya? Gaji guru ini benar karena Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum ajran alaihi kitabullah. Gaji yang paling bagus kalian dapatkan kalau kalian mengajarkan kitabullah. Berarti guru-guru TPA itu dapat gaji, itu rezekinya sebaik-baik rezeki, meskipun gajinya cuma kecil. Itu pun sering telat. Karena saya sering dapat laporan ini, guru-guru TPA sudah kecil telat lagi. Kenapa? Kelalaian kan Bu? Maka saya sarankan kepada pengurus-pengurus yayasan, termasuk pengurus-pengurus masjid, kalau bisa gaji guru TPA dinaikkan, kalau bisa ada program mengumrohkan guru TPA. Wah bagus sekali, saya setuju. Dulu saya di Bekasi sering menyisihkan uang untuk guru-guru pesantren. Ada sebuah pesantren yang gaji gurunya sering dilupakan oleh yayasan, maka saya berikan donasi untuk guru-guru pesantren. Nah kira-kira guru dapat pahala atau tidak? Dapat, meskipun dia dapat gaji, karena menggabungkan antara niat akhirat disisipkan keuntungan dunia, itu tetap tidak menghilangkan keikhlasan. Baik, yang kelima, bolehkah seorang muslim mengadakan acara ulang tahun? Baik, coba ibu-ibu, kalau ada orang kehilangan dompet terus keplok-keplok, ibu anggap apa? Kentir, kan gitu ya. Ini kehilangan umur setahun kok keplok-keplok sedeng-sedeng, itu seperti kumpulan orang kendir, orang yang mengadakan acara ulang tahun. Setiap ada acara ulang tahun berarti usianya berkurang 1 tahun. Kenapa bahagia? Jadi ibu kalau pengen kentir ikut aja acara ulang tahun, sesama orang kentir ternyata pada kumpul. Dah selesai, nggak usah ada ulang tahun. Baik. Tokoh Muhammadiyah di sini masih banyak yang memimpin yasinan, tahlilan. Kalau ada orang meninggal 1000 hari sampai 1000 hari, padahal itu perbuatan tasabuh. Tolong dijelaskan. Oh ya. Jadi begini ibu-ibu, bapak-bapak, saya pernah belajar kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ada sebagian pelajaran yang pernah saya dapatkan dulu ketika saya masih SD. Salah satu cara Muhammadiyah untuk memberantas TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat, itu ada yang menggunakan metode apa namanya? Ini air di kolam, ada ikan. Ada yang menggunakan cara dipancing, ikannya dapat, airnya tetap jernih. Tapi ada yang menggunakan metode kolamnya diobok-obok, akhirnya ikan-ikan pada mendem, kan dapat juga kan? Dan di Muhammadiyah itu ada 2 tipe. Tipe pertama, pokoknya tahlilan bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finar. Ini nggak boleh, ini salah, ini sesat.
Ada ustadz yang seperti itu di Muhammadiyah. Tapi ada yang menggunakan metode tadi, ikannya dapat, airnya tetap jernih, caranya masuk ke kajian-kajian yasinan tadi, sambil pelan-pelan berusaha memahamkan kepada masyarakat bahwa ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara pertama pernah saya lakukan, cara kedua pernah saya lakukan. Contohnya apa? Ada acara yasinan malam Jumat, saya datang. Caranya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita biasanya membaca surat Yasin, begitu selesai ditutup doa kemudian pulang. Coba seandainya setiap pertemuan kita bahas 2 ayat saja surat Yasin. Akhirnya setuju. Sampai akhirnya surat Yasin khatam, saya terangkan, saya oncei isinya. Akhirnya apa? Masya Allah, ternyata kita selama ini hanya sekedar membaca padahal ada ilmu yang terpendam. Ujung-ujungnya apa? Bagaimana kalau pekan depan karena Yasin sudah selesai, kita mulai saja dari surat Al-Baqarah. Akhirnya sudah tidak ada yasinan lagi. Jadi menggunakan metode pertama silahkan, menggunakan metode kedua silahkan. Saya punya husnudon, ustadz-ustadz di masyarakat yang masih yasinan, semoga memang niatnya ingin merubah tapi pelan-pelan. Baik, yang ketujuh tentang akikoh, yang afdol hari ketujuh. Hari ketujuh belum punya uang untuk beli kambing 14 hari, 2 busuk 1 hari, dan seterusnya. Apakah termasuk akikoh ataukah termasuk sedekah biasa? Al-aqiqatu li sab'in wa li arba'asyara wa li ihda wa isrin. Akikoh bisa dilaksanakan hari ke-7 atau 14 atau 21. Bagaimana kalau sudah lewat? Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang terlahir statusnya tergadaikan, tebus dengan akikoh. Berarti yang belum diakikohi statusnya apa? Barang gadaian. Inilah bapak-bapak dan ibu, berarti segera ditebus meskipun sudah keluar waktu. Bingung kan Bu? Ini alhamdulillah Bu, saya 1 tahun yang lalu masuk toko buku, mendapatkan buku Ahkamul Aqiqah. Ini tesis doktor, tesis S3 di Arab Saudi, dan mendapatkan nilai summa cum laude, berarti mendapatkan nilai 10. Itu khusus tentang akikoh. Intinya dari kitab itu, bagi yang belum diakikohi, ternyata akikoh tidak terikat dengan angka 7, 14, 21. Siapa yang belum diakikohi statusnya masih tergadaikan. Wah, ini kalau direspon ibu-ibu, bagaimana kalau setiap kajian Ahad pagi ada acara makan-makan daging kambing? Wah, jos, setuju saya. Ini kan masih barang gadaian semuanya, belum ditebus. Nah, ya. Baik, silahkan. Pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8. Satu desa ada 2 masjid. Ya. Yang satu masjid lama, yang satunya masjid baru. Masing-masing mendirikan sholat Jumat. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Dalam kitab Al-Um jilid ke-4 Imam Syafi'i dilarang mendirikan sholat Jumat bila masjid ini masih menampung kemudian mendirikan di masjid yang lain. Itu tidak boleh. Maka betul begitu Masjid An-Nur, Masjid Anyar, kan masih disebut Masjid Anyar kan, berdiri, dinyatakan masjid makmur sudah tidak digunakan untuk sholat Jumat. Sekarang kenapa sholat itu disebut sholat Jum'ah? Jum'ah itu menyatukan umat Islam.
Jadi umat Islam jangan tercerai-berai. Maka selama Masjid An-Nur masih muat, sebenarnya tidak boleh ada masjid-masjid yang lain. Bahkan saya minta ini kepada pengurus Muhammadiyah, seandainya nanti ada sholat Idul Fitri, lebih baik umat Islam di Masaran disatukan di lapangan. Tidak usah mendirikan di masjid-masjid yang lain. Tahun 80-an itu bagaimana Bu? Tahun 80-an? Di lapangan. Kenapa Karangjati ada? Kalau tidak salah Almana ada. Enggak, udah nanti udah nggak usah ada di Karangjati, nggak usah ada di Bonan, nggak usah ada di Balai, semuanya bersatu di lapangan Masaran supaya kelihatan guyup. Baik. Pertanyaan ke-9. Zakat penghasilan apa boleh diberikan kepada saudara kita di Palestina? Baik, boleh tidak hukumnya diberikan kepada saudara kita di Palestina? Hukumnya boleh. Kemungkinan mereka adalah fakir, kemungkinan mereka adalah miskin, kemungkinan ketiga wa fi sabilillah, orang yang berada di medan jihad fi sabilillah. Hukumnya boleh. Baik, pertanyaan ke-10. Bagaimana cara membayar hutang orang yang sudah meninggal? Maksudnya gimana ini? Bagaimana cara membayar hutang orang yang sudah meninggal? Berarti itu orang sudah meninggal, masih meninggalkan hutang. Bagaimana cara mengembalikannya? Oh, caranya tidak usah pakai dalil. Pokoknya kalau punya utang bayar, selesai. Kenapa cara ditanyakan ke saya? Saya tidak punya utang. Ya, yang bersangkutan utang, kemudian apa? Ahli warisnya datang kepada yang diutangi. Karena apa? Nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Roh seorang beriman masih digantungkan, tergantung sampai dia menyelesaikan hutangnya. Ada lagi pertanyaan? Selesai? Alhamdulillah. Tambah satu lagi? Tidak ada. Berarti ini saja kajian kita di pagi hari ini. Ini ada pengumuman jamaah pengajian Ahad pagi, mohon doanya Ibu Ngadiem, Rumah Bekon Karangmalang, sedang sakit di Rumah Sakit PKU Solo, dipindah ke Rumah Sakit Muwardi. Baik, doa kita insya Allah akan diaminkan oleh para malaikat yang hadir di majelis taklim. Mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbin nas idhibil basa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.